Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Oke, karena ini adalah video review pertama saya, dan yang direview juga mobil pribadi, pakaian saya sendiri. Jadi sebelum itu saya minta dukungan dari teman-teman semua untuk channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh teman-teman yang lainnya. Oke. Saya lanjutkan. Unit yang ada di depan kita ini adalah Toyota Alphard tahun 2011. Tipenya tipe G. Optionnya adalah premium sound, karena untuk tahun 2011 dengan tipe G ini ada satu tipe lagi yang saya tahu, yaitu tipe audioless, dan perbedaannya itu hanya ada di fitur-fiturnya aja ya gitu. Oke, untuk yang tahun 2011 tipe G ini perbedaannya itu ada di bumper depannya ya. Ini ada kamera dan juga di spion samping. Nah, ini juga ada kamera. Ini gunanya untuk apa? Ini kameranya semacam semi kamera 360 ya. Jadi kalau kita mau parkir itu nanti pada saat kecepatan di bawah 10 km per jam di layar monitor depan itu akan muncul gambar tampak depan dan tampak samping sebelah kiri. Oke, itu nanti sangat membantu sekali pada saat kita mau parkir. Oke, kita lihat kap mesinnya. Oke, agak susah bukanya. Oke, untuk tahun 2011 ini saya kurang paham ya mesinnya tipenya apa, tapi yang jelas yang saya tahu speknya itu adalah 2400 cc, dan tenaga yang dikeluarkan outputnya itu sekitar 150 horsepower. Buat saya dan juga keluarga itu udah cukup banget untuk performanya. Apalagi saya dapat mobil ini nggak dari baru ya, saya dapatnya itu second hand. Waktu itu saya dapat sekitar 4 bulan yang lalu. Kilometernya juga masih sedikit, baru 52.000 km. Oke. Untuk lampu depannya sendiri di sini sudah yang ini HID ya, sudah HID Pro G. Dan untuk lampu jauhnya masih pakai reflektor. Oke, untuk fog lampnya juga pakai kristal multi reflektor, masih halogen gitu. Oke. Dan kalau untuk samping, dari samping kita lihat untuk velgnya sendiri ini sudah diganti ya dengan velg punya Toyota Alphard Gen ketiga yang transformer, karena untuk yang aslinya sendiri itu masih palang 5 ya, masih yang biasa. Kalau yang ini kan sudah 2 tone gitu. Dari velg aja kalau dirubah ini sudah merubah penampilan banget kok. Oh iya, untuk yang gen kedua ini perbedaannya sangat jauh sekali ya dari gen yang pertama gitu. Dari bodinya gitu, semua juga sudah berbeda jauh. Untuk yang ini saya malah sebenarnya lebih suka sih gitu loh. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Oh ya, kuncinya sendiri dia sudah keyless seperti ini, bisa untuk buka dan tutup kunci, dan juga bisa untuk membuka pintu dengan menggunakan remote. Oke, kita coba start up ya dengan kondisi pintu terbuka. Untuk speedometernya dia sudah Optitron seperti ini. Oke. Nah, untuk di pintu sendiri ini bahannya sudah soft touch. Oh iya, untuk trimnya dan juga joknya sebenarnya ini sudah saya ganti ya. Kalau untuk yang aslinya dia bahannya masih fabric semua, jadi jok ya, dan juga semua door trimnya itu semuanya masih bahan fabric untuk yang aslinya. Untuk yang ini sudah saya ganti atau retrim dengan menggunakan bahan kulit ya, dari MBTEK. Nah, untuk di door handle-nya sendiri di sini untuk membuka jendelanya semua sudah all auto ya, jadi cukup tekan satu kali untuk tutup dan juga untuk buka. Di sini ada open door lock-nya, di sini ada window dan moonroof untuk lock dan unlock-nya. Ada untuk electric mirror-nya. Nah, untuk yang retract-nya ada di sebelah sini. Ya, ini ada AC 100 volt untuk
colokan di belakang. Nah, ada engine start stop. Di sini ada untuk menghidupkan dan mematikan parking sensor. Di sini ada room, lampu untuk belakang. Ini untuk vehicle stability controlnya, untuk on off-nya. Nah, di sini ada untuk tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera depan dan samping. Ada odo dan tripnya. Ini untuk dimmer di speedometernya. Oke, nah untuk speedometernya sendiri, ini semua masih full berbahasa Jepang. Jadi saya juga kurang paham ya, tapi untuk penggunaan saya coba pencet-pencet sendiri aja sih sebenarnya untuk penggunaannya. Jadi dari tombol-tombol ini bisa menggunakan untuk FM radio, CD, DVD, atau aux ya. Saya biasa pakai aux nih, pakai Bluetooth yang ada di handphone untuk TV digital. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri tidak bisa digunakan ya TV digitalnya, sayang banget gitu. Dan ini untuk buka tutup untuk memasukkan dan mengeluarkan CD atau DVD-nya. Oke, nah ini odonya sudah menempuh 56.000 km. Untuk penggunaan dari tahun 2011 sebenarnya masih cukup rendah ya kilometernya, karena mobilnya juga memang riwayatnya jarang sekali digunakan. Saya dapat ini sekitar 4 bulan yang lalu gitu ya. Oke, selain itu setirnya sendiri sudah palang 4. Nah, di sini ada untuk Bluetooth telefoninya, di sini ada untuk audio steering controlnya, dan di sini ada untuk mode pemilihan head unitnya ya, modenya mau pakai radio, di semua ada di sini. Display ini adalah tombol untuk mengganti ini dia, apa ini namanya ya, MID-nya. MID-nya kita kontrol dari sini gitu. Oke. Selain itu di sini sudah ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan juga lampu. Ya, di sisi penumpang juga sudah ada sun visor dan juga lampunya. Oke. Nah, di sini ada apa ya? Bukan sunroof ya ini ya, karena hanya bisa dibuka ke atas. Nah, ada yang bilang ini moonroof atau sunroof. Saya tahu ini pokoknya atapnya kaca. Oke, ini ada untuk pengaturan lampu. Di sini ada untuk buka tutup pintu kanan kiri. Ada untuk open close untuk yang di belakang. Ya, itu. Oke. Nah, di sini juga untuk sisi AC-nya sudah dilapis chrome. Untuk yang di bagian tengah, untuk di bagian kirinya juga. Oh, sorry, bagian kiri belum. Oke, di sini ada SRS airbag. Untuk laci atau konsulnya ini sudah soft opening ya. Oke, di sini juga ada laci rahasia. Nah, ini yang saya suka. Ada laci rahasia sendiri. Oke, untuk di sini tengahnya saya suka juga karena begitu banyak sekali ruang-ruang penyimpanan ya. Kayak di sini, di bawah sini ada untuk penyimpanan ekstra, dalam banget, gede gitu, besar. Dan untuk di depan juga ini ada untuk ruang penyimpanan juga. Untuk di pintu juga kanan kiri sama ya. Ini ada untuk taruh botol minum dan juga speaker. Di sebelah kiri juga sama. Oke. Untuk pengaturan wiper, nah di sini sudah auto dengan intermittent ya. Terus kalau untuk lampunya juga sama ya, di sini juga sudah auto ya, sudah auto, jadi bisa di set yang lainnya pakai auto. Oke. Dan di sini juga sudah ada. Nah, ini bagian favorit saya nih, cruise control. Sangat membantu sekali kalau kita lagi di jalan tol ataupun di jalan-jalan yang memang membutuhkan istirahat kakinya ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kamera yang tadi di depan ya, fungsinya akan saya tunjukkan. Contohnya seperti ini. Kalau kita masuk ke D ya, ke D, kameranya nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kamera yang ada di spion samping dan ini ada di depan bumper gitu. Jadi nanti ini sangat membantu sekali pada saat kita berjalan di jalan-jalan yang agak sempit, agak kecil ya, hanya mungkin masuk satu mobil. Jadi ini sangat membantu sekali untuk melihat sisi sebelah kiri dari mobil ini gitu loh. Oke, saya tutup dulu pintunya biar nggak berisik. Nah,
kameranya ada 3, jadi ada depan, samping sisi kiri, dan juga di belakang untuk mundur seperti ini. Nah, dan mobil ini juga sebenarnya punya fitur yang namanya parking assist. Nah, parking assistnya itu tombolnya ada di sini untuk mematikan dan mengaktifkan. Nah, nanti untuk penggunaan parking assistnya sendiri akan saya buatkan videonya tersendiri, bagaimana cara penggunaan fitur dari parking assist yang ada di Toyota Alphard ini. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara penggunaannya, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, karena saya sudah menggunakan mobil ini sekitar 4 bulan yang lalu, jadi saya juga sudah pernah merasakan jadi supir atau mengendarai mobil ini sendiri ataupun disetirin, ya, dengan cara saya duduk di tengah. Nah, untuk bagian favorit saya sebenarnya memang ada di bagian tengah. Waduh, ini banyak alat-alat di sini. Karena saya menjadikan mobil ini seperti rumah kedua juga, ya, bersama anak-anak juga, gitu. Ya, ini adalah bagian favorit dari mobil ini. Oke. Untuk masuk ke dalam kabinnya ini sangat mudah sekali, karena untuk ground clearance-nya juga tidak terlalu tinggi, dan juga ada tapakan, ya. Di sini ada tapakan, jadi kita akan mudah sekali untuk masuk ke dalam, dan juga di sini disediakan untuk hand grip seperti ini. Oke. Nah, untuk pintunya sendiri sebenarnya ini kan sudah otomatis, ya, power door sudah, electric power door. Jadi kalau misalkan kita mau tutup tinggal sentuh satu kali aja dan dia akan tertutup secara otomatis. Nah, ini adalah layout dari dashboard bagian depan, gitu. Oh iya, untuk mobil Alphard ini sendiri sebenarnya AC-nya bukan dual zone, ya, tapi triple zone, karena di bagian belakang kita bisa atur sendiri untuk AC-nya, baik ada untuk mode semburannya, semburan anginnya, terus juga untuk speednya, dan juga temperaturnya. Oke, di sini juga ada mode auto sendiri. Nah, ini untuk open dan close. Sunroof, wah, lega sekali sunroofnya, ya. Jadi ini adalah salah satu bagian favorit saya. Nih, kalau duduk di belakang. Untuk Alphard sendiri memang saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari bersama keluarga. Jadi saya, istri, dan juga anak-anak sering sekali menggunakan mobil ini dibandingkan mobil yang itu, ya. Oke. Nanti buat teman-teman semua yang mau tahu atau mungkin mau tebak-tebak itu mobil apa, silahkan komen aja nanti di video ini, atau mungkin minta juga dibahas untuk mobil yang itu. Oke. Nah, di sini untuk ruangnya lega sekali, ya, karena di sini sistemnya kursinya captain seat, ya. Jadi ini terpisah, ya, untuk kursi yang satu dan kursi yang lainnya. Sebenarnya ini bisa digabungin. Kadang juga saya menggunakan mobil ini saya gabungin kursinya. Contohnya seperti ini, ya. Kalau anak-anak mau tidur, ini sangat asik sekali. Jadi akan bisa rapat seperti ini. Headrest tinggal dinaikin dan sudah selesai. Jadi bisa kita gelar kasur kecil ataupun selimut untuk anak-anak tidur, gitu. Untuk di bagian belakang sendiri juga sama luasnya. Ini sengaja saya lipat karena untuk taruh barang-barang. Dan kalau konfigurasi jok belakangnya dilipat, ini kursi yang di tengahnya masih bisa mundur lebih jauh lagi. Bisa mundur lebih jauh lagi seperti ini. Wow, coba lihat. Untuk legroomnya amat sangat luas, ya. Jadi sangat enak sekali untuk perjalanan jauh. Dan kalau misalkan part lagi yang saya suka adalah, nah, itu ada leg restnya. Nah, seperti ini. Karena ini bukan yang ATPM atau ini yang CBU, jadi perbedaannya dengan yang ATPM yang tahun 2012 ke atas, dia di depannya ada untuk pijakan kaki lagi. Jadi lebih bisa menambah kenyamanan kita pada saat duduk di dalam Alphard di bagian tengah. Oke, ini bagian tengah, ya. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya. Oke,
Ini pintunya kanan dan kiri sudah power sliding door. Untuk pintu belakangnya sendiri yang tipe G 2011 ini belum power back door, jadi bukanya harus masih pakai power otot sendiri ya. Oke. Nah, kalau untuk yang ada power back door-nya biasanya di sini dia ada alat lagi untuk mengangkat dan menutup pintu belakangnya. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi joknya. Joknya bisa dilipat. Untuk konfigurasi pelipatannya sendiri ini sama seperti Toyota Innova ataupun Toyota Fortuner ya. Jadi kalau kita mau angkat atau mau lipat joknya ini bisa dilipat ke samping ya, kayak gini. Nah, ini juga kelihatannya memang berat, tapi sebenarnya tidak. Karena apa? Karena di sini sudah ada pegasnya. Nah, di sini sudah ada pegasnya, jadi begitu kita tarik levernya, dia akan otomatis naik ke atas dan bisa kita gantung dan selipkan di sini penguncinya seperti ini. Oke, seperti ini. Memang agak sedikit butuh usaha sih gitu. Jadi nah, untuk pelipatannya sendiri harus diperhatikan ya. Kadang waktu pertama sekali saya pakai mobil ini, saya juga bingung kok nggak bisa ya dilipat ke atas. Ternyata di sini ada petunjuknya. Jadi kalau misalkan mau dilipat ke atas, posisi segitiga yang ada di bangku ini harus sama dengan ada yang ada di dinding dari door trim dalam. Ya, jadi kalau segitiga ini nggak sama posisinya, dia tidak akan bisa diangkat. Gitu. Jadi harus diingat. Harus dimundurkan atau dimajukan supaya segitiganya ini sama posisinya. Nah, cara memajukan dan mundurkannya seperti apa? Di sini sebenarnya ada tuas lagi nih. Mungkin saya bantu kasih lihat. Ada di sini. Nah, ini fungsinya tuas ini untuk memajukan dan memundurkan bangku baris ketiga. Gitu. Oke. Sebenarnya bangku baris ketiganya nyaman banget loh. Nyaman banget karena untuk posisi duduknya sendiri juga memang sangat luas sekali. Gitu. Oke. Nah, untuk pintu belakangnya sendiri sudah sistem vakum, jadi nggak perlu dibanting ya. Jadi nggak perlu dibanting untuk tutupnya, cukup ditaruh saja seperti ini. Nah, ya kan terlihat kan dia akan tutup dengan secara otomatis, jadi nggak perlu dibanting. Gitu. Oke, itu dari sisi belakang, dan ini adalah sisi penumpang baris pertama. Nah, ini lagi yang saya suka, walaupun jadi penumpang di bagian depan, kita tetap akan mendapatkan leg rest seperti ini. Dan ini sudah otomatis atau motorized. Kalau yang di belakang tadi kan masih manual ya. Nah, kalau untuk ini depan sendiri dia sudah motorized. Oke, mungkin nanti akan saya buatkan juga videonya ketika saya nanti sama keluarga pergi atau jalan-jalan menggunakan mobil ini. Nanti akan saya kasih tahu juga bagaimana driving impression ya dengan menggunakan Toyota Alphard. Oke, bagian depan, kanan dan kiri, baik sisi penumpang dan juga sisi pengemudi mendapatkan handrest. Ini juga sangat membantu sekali pada saat perjalanan, apalagi untuk sisi pengemudi untuk perjalanan jauh. Handrest ini sangat membantu karena dapat mengurangi rasa pegal ya pada saat menyetir gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video pertama saya, dan mohon maaf apabila memang informasi yang disampaikan belum memenuhi ekspektasi dari teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun kritik dan juga saran untuk channel saya, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Jangan malu-malu dan juga jangan takut untuk menyampaikan saran, kritik dan komentarnya. Dan juga jangan lupa saya mohon bantuannya untuk teman-teman semua ya, untuk lebih membangun lagi channel saya dan juga membuat saya semangat dalam membuat konten-konten yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, untuk komen, like dan juga share channel YouTube saya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang.